Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Rita Amayatri dari 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi menggunakan naive Bayes. Yang pertama dilakukan adalah drive mode, yaitu mengambil data dari drive yang ada. Selanjutnya di sini ada import pandas dan import navi. Lalu ada validate ini untuk mengakses file yang kita inginkan atau dataset yang kita inginkan. Lalu di sini dfpdf itu untuk menyimpan data tadi ke dalam data frame. Di sini dengan melampirkan 5 data terawal dari dataset yang kita punya. Di sini saya memiliki ada 6 fitur, yaitu ada fitur acidity, residual sugar, alcohol, density, dan juga quality label. Lalu di sini saya exploratory dataset, yaitu dengan EDA, yaitu pertama saya melihat dulu struktur datasetnya seperti itu. Di sini saya ingin melihat info untuk dari dataset saya sendiri. Di sini saya memiliki ada 5 kolom, ada fixed acidity, residual sugar, alcohol, density, dan juga quality label. Quality label itu sendiri sebagai label di dataset ini yang akan diteliti di dataset ini. Ini untuk mengecek ada berapa kolom dan berapa baris, terdiri atas 1000 baris dan 5 kolom. Ini untuk mengecek nilainya dari setiap kolom, apakah ada yang kosong atau enggak, dan hasilnya semuanya gak ada yang nilai kosong atau isi value. Lalu untuk mengecek statistiknya dengan menggunakan df.describe. Selanjutnya ini ada df.duplicated, ini untuk mengecek apakah ada duplicate entries, apakah ada yang sama. Lalu selanjutnya ini untuk melihat 5 data terakhir dari dataset yang kita miliki. Lalu ini untuk melihat jumlah atau total yang unik di dalam dataset kita, dan semuanya pada unik, tidak ada nilainya nol. Lalu ini untuk mengecek untuk mengecek data dari setiap kelasnya, dan kelas medium memiliki data sebanyak 305, kelas high memiliki data sebanyak 323, dan kelas low memiliki data sebanyak 302. Lalu ini saya visualisasikan datanya untuk bisa dilihat terlebih dahulu. Itu saya menggunakan distribusi dari prediksi datanya. Di sini saya menggunakan kualitas label dan juga alkohol. Apakah memiliki kesinambungan seperti itu. Dan di sini untuk kelas low memiliki tingkat kadar alkohol menyentuh di angka 300 dan kelas high menyentuh di angka 300 ke atas, dan kelas medium menyentuh angka 350. Selanjutnya ini saya visualisasikan juga alkohol dengan kelas-kelasnya seperti ini. Kelas low alkoholnya berkisar 10,3 hingga 10,7, lalu kelas medium berkisar 10,3 hingga 10,7, dan kelas high berkisar 10,12. Lalu di sini saya hitung periode probabilitasnya. Yang pertama kita menghitung kelas, total jumlah kelasnya. Lalu setelah itu melewati hibur dan proses baris data. Nah,
Kelas-kelas ini untuk menyimpan jumlah kemunculan masing-masing kelas. Lalu di sini if line strip dalam kurung sama dengan ini, itu artinya garis ini melewati baris yang kosong, jadinya ini kuncinya. Jadi jika ada baris yang kosong maka dilewati saja. Lalu selanjutnya menambahkan perhitungan. Ini di sini artinya jika label belum pernah muncul, inisialisasi dulu dengan 0. Lalu ini untuk menghitung probabilitas trio untuk tiap kelasnya. Nah, di sini tuh akan menghasilkan probabilitas trio. Jadi kemungkinan hall sebelumnya fiturnya. Di sini height probabilitas trio ini 0,343, jadi 0,355 dan 0,372. Lalu selanjutnya pisahkan data per kelasnya. Jadi di sini dipisahkan data itu berdasarkan kelasnya. Di sini ada kelas high, medium, dan low. Selanjutnya iterasi data pemisah fitur dan label di sini, dan di sini ada berdasarkan string angka dari pemisah di muncul konversi upload. Misalnya 1001.00 menjadi 1000 akan bisa konversi ke upload. Lalu setelah itu menghitung varian dan menghitung mean dan varian tiap fitur per kelasnya. Nah, untuk setiap kelas label, maka dari semua sampelnya. Lewati misalnya jika tidak ada data-datanya di dalam. Di sini kita menginisialisasi vektor mean dan varian sepanjang jumlah fitur. Di sini untuk menghitung mean tiap fiturnya, yaitu rumusnya n bagi n for n into mean vector. Lalu ini untuk menghitung varian untuk setiap fiturnya. Seperti ini rumusnya varian. Lalu di sini kita simpan hasilnya yang mean dan juga varian. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasilnya. Lalu ini membuat baris feeder tiap label. Lalu di sini kita akan menampilkan data dalam bentuk tabelnya. Seperti ini labelnya yang high feature, yaitu visit activity, memiliki mean 303,41, varian 176,80. Yang high residual sugar memiliki mean 70,14, varian 177,66. Seperti ini. Lalu di sini pertama kita mengaplikasikan fungsi Gaussian probability density function. Misalnya jika formulasinya 0, maka jika X sama dengan mean, maka probabilitasnya 1 atau pasti. Sedangkan jika tidak, maka probabilitasnya sama dengan 0 atau mustahil. Jadi itu dari user, nanti user akan menginputkannya. Dan di sini validasi inputnya hanya menerima angka saja, yaitu angka float saja ya. Lalu saya tampilkan perhitungan likelihood per fitur dan kelas. Jadi pertama itu menginisialisasi total probabilitas untuk kelas label. Lalu ambil data mean dan varian untuk fitur ke I dari label kelas. Seperti ini. Lalu ini untuk menampilkan total probabilitas per kelas. Dan ini prediksi berdasarkan nilai
likelihood tertinggi. Jadi diambil ini likelihood yang paling tinggi. Lalu ini mengambil kelas dari nilai posterior tertinggi sebagai hasil prediksi. Di sini saya sudah mencoba untuk menentukan misalnya fix AC di titik 2, presiden titik 2, aku 1 dan titik 3. Maka input seperti ini. Maka predicted cost itu low. Predicted label dari inputnya ini itu low. Nah seperti ini perhitungannya. Ini kelasnya dan fitur-fiturnya X, min, variance dan juga likelihood atau kebalikannya. Seperti ini. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan yang cluster ini. Cluster sendiri sama seperti dengan yang klasifikasi tadi. Di sini saya menggunakan dataset Apple Quality Cluster ini. Step-stepnya hampir sama seperti yang klasifikasi. Yang pertama kita drive mode dulu dari drive, itu untuk mengakses dataset kita ini terus upload di drive. Lalu selanjutnya kita compare itu untuk melacak nilai yang melihat dataset yang kita inginkan. Ini untuk membaca. Lalu yang pertama ambil header dan data. Lalu selanjutnya mengekstrak dua fitur pertama dari dataset. Nah, ini untuk mengekstrak dua fitur pertama dari dataset. Tujuannya itu hanya untuk mengambil dua fitur pertama dari dataset yang kita punya. Dan dataset kita sendiri ini menggunakan Apple. Maka selanjutnya yang pertama menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Di sini saya menginginkan jumlah cluster banyak, tidak cluster tidak menentukan. Lalu di sini memilih kesimpulan utama secara acak dari data. Ada random basic dalam kurung 42. Lalu selanjutnya ini maksudnya random basic 42 itu adalah mengatur nilai acuan agar pengacakan itu tetap sama tiap kali dijalankan. Lalu selanjutnya di sini menampilkan informasi awal. Lalu di sini saya bervisualisasinya, visualisasi data dan untuk sentuhan awalnya. Di sini tuh misalkan koordinat X dan Y dari kata dan initial centroid agar mudah digunakan untuk plotting seperti itu. Lalu di sini memplot data. Nah, hasil visualisasinya seperti ini. Center targetnya datanya warna biru dan yang kuning ini centroidnya atau titik pusat awalnya. Di sini centroid 1 menjadi seperti ini. Yang digunakan dua komputer yang digunakan adalah sweetness dan crunchiness. Centroid awal menjadi seperti ini dan satu juga menjadi seperti ini dan satu ini seperti ini. Maka selanjutnya yaitu angka 3 dan 4. Yang pertama itu adalah kita membuat timeline centroid awal dulu. Lalu selanjutnya kita menghitung jarak Euclidean antara dua titik. Jadi, di sini saya menggunakan algoritma Cambridge. Jadi, lalu inisialisasi variabel awal. Ini maksimal iterasinya ada 100, lalu ketiga dan empat itu proses iteratif Cambridge-nya. Yang ketiga itu asal data ke centroid terdekat. Lalu akan menghitung ulang centroid berdasarkan rata-rata tiap cluster jadi centroid yang sudah kita hitung di awal tadi ya centroid 1, centroid 2, centroid 3 itu maka dihitung ulang berdasarkan rata-rata tiap nilai clusternya. Nah, cluster baru itu cluster dengan jarak terkecil artinya itu akan dekat. Jika misalnya cluster baru berbeda dengan cluster sebelumnya, maka menandakan itu ada perubahan. Lalu di sini mengupdate
posisi sentroid. Ini apa posisi sentroid? Cluster count itu ternyata berapa data yang masuk ke tiap cluster. Cluster total itu akumulasi jumlah titik X dan Y di tiap clusternya. Lalu output akhirnya adalah hasil akhir dari KMS itu sendiri. Ini ada sentroid akhirnya juga dan ini total iterasi berapa. Seperti ini untuk outputnya. Filter pertama seperti ini. Lalu bisa maka untuk masuk ke cluster berapa. Data kedua masuknya cluster berapa, kedua ke 1 ke 0 seperti itu. Lalu di sini ada sentroid akhirnya seperti itu. Lalu total iterasi sampai per itu ada 5. Selanjutnya itu adalah visualisasi akhir cluster ini. Di sini ada pertama itu warna berbeda untuk tiap cluster. Kita membedakan tiap cluster tadi karena ada 3 cluster di belakang. Itu kita membedakan, kita bisa pisahkan dengan berbeda warna. Lalu di sini kualitatif sesuai clusternya. Yang ini artinya kita mengambil data dari cluster ke I, lalu dipisahkan dengan koordinat X cluster dan Y underscore cluster. Lalu di sini buat sentroid akhir, sentroid X dan Y itu mengambil koordinat masing-masing sentroid akhir. Lalu di sini ada labeling dan tampilan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk cluster 1 warna biru, untuk cluster 2 dan cluster 3 dan ini sentroid akhirnya. Ada titik pusat akhirnya. Input data baru dan prediksi cluster ini ada dari user. Di sini ada input nilainya, lalu di sini kita menghitung jarak ke tiap sentroidnya. Hitung jarak dari data underscore baru ke masing-masing sentroid akhir menggunakan fungsi gradient descent. Nah, ini kita memilih cluster dengan jarak paling kecil sebagai hasil klasifikasi atau titik paling dekat ke sentroid mana. Selanjutnya output hasilnya, dan ini adalah visualisasinya, visualisasi hasil data lama dan data baru. Lalu sentroid akhir seperti ini. Lalu di sini hasilnya inputan user dengan juga hasil yang sebelumnya. Inputan user di sini saya masukkan sequence 4, sequence 3, sequence 4. Data inputnya 3 dan 4. Maka masuk ke dalam cluster 2. X itu data barunya. Jadi ini visualisasi data lama dengan data baru. Jadi X ini sebagai data barunya. Maka sebarannya itu ada di sini. Sekian dari saya untuk memenuhi tugas akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.